Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I'm fine, Miss. Alhamdulillah. I'm fine, alhamdulillah. I hope you stay healthy and stay happy in this semester in our class in statistics subject. Today we will discuss about your assignment ya. Jadi terakhir itu saudara sudah yang minggu kemarin apa? Yang mengerjakan latihan kan ya? Ada latihan nggak sih? Atau jangan-jangan lupa tidak saya sampaikan? Ada, Miss. Ada kan? Latihan korelasi, Bu. Iya. Sama yang tugas ya? video regresi. Oke. Iya. Ya. Hari ini we will discuss about your answer the individual assignment, and then I will check your assignment in Elena. Ini suara saya ada noise-nya. Ada noise-nya, Bu. Ada, Bu. Oh, ada ya. Ini karena di rumah itu lagi, di depan itu lagi ada acara, kan ada TK ya. Jadi mungkin ada noise-nya. Kalau ini sudah jelas belum? Suara saya bisa... Masih ada noise-nya, Bu. Ya, ada. Kalau ini masih ada noise-nya nggak? Ini kapan? Ini nggak terdengar juga. Noise-nya kedengeran banget nggak di tempat saudara? Terdengar, Miss. Terdengar ya? Ini aja, ganti headphone. Headphone kayaknya juga. Sekarang malah tidak ada suaranya, Bu. Sebentar. Ini masih ada noise-nya, suaranya? Tidak, Miss. Sudah jelas? Sudah Jelas. jelas. Oke, mohon maaf. Ada kesalahan teknis sedikit. Baik, mungkin nanti agak sedikit pelan suara saya karena tabrakan sama sound yang ada di depan rumah. Itu lagi ada acara TK. Nah, ini saya lanjutkan ya. Jadi today I will discuss about your answer the individual assignment. It is necessary about your answer because it is one of question in final test ya. Jadi nanti tugas ini itu akan menjadi salah satu soal yang akan saya keluarkan di UAS nanti. Nah, karena pertemuan kita itu hari ini sudah pertemuan ke-15. Kemarin itu saya minta ke ke salah satu di antara kalian, kemarin kayaknya Bella ya. Bella atau siapa kemarin yang memvalidasi mata kuliah ini, dan harapannya nanti karena ini pertemuan terakhir kita, itu sebenarnya masih ada satu materi lagi, cuma di materi itu hanya tutorial saja untuk mengoperasikan SPSS. Nanti akan saya pandu secara ringkas bagaimana mengoperasikan SPSS secara benar untuk
correlation and regression analysis itu. Nah, sehingga nanti di minggu depan kita sudah bisa melaksanakan UAS ya. Ini UASnya saya jadwalkan untuk maju, tidak sesuai dengan jadwal dari fakultas, karena biasanya kalau UAS itu kan ada jadwalnya. Cuma ini saya tawarkan kepada saudara bagaimana kalau UASnya kita maju. Itu. Jadi nanti minggu depan saya memberikan opsi, ini ada 2 opsi, jadwalnya sesuai dengan jadwal perkuliahan kita, yaitu hari Kamis jam 9, atau saudara mau ujian di hari Sabtu. Di hari Sabtu tanggal 26 jam 9 pagi. Silahkan nanti saudara bisa koordinasi dengan kelompoknya, kemudian segera diinfokan kepada saya. Kira-kira di antara 2 opsi tersebut, saudara memilih opsi yang mana? Apakah hari Kamis ataukah di hari Jumat? Di hari Sabtu, bukan Jumat. Itu ya, silakan nanti segera konfirmasi ke saya maksimal besok sore atau besok siang, saudara bisa memberikan jawabannya itu. Nah, hari ini itu akan I will finish our apa ya istilahnya, tanggung jawab saya, responsibility about all of the topic in statistics subject. Semoga nanti saudara bisa mengikuti. Nanti saya tunjukkan kira-kira dari tugas saudara itu yang perlu diperbaiki yang mana, kemudian yang masih misalkan ini sudah pas atau belum, itu yang seperti apa, itu nanti saya tunjukkan. Tetapi sebelum sampai ke situ, itu nanti akan saya lakukan di sesi yang kedua. Di sesi yang pertama ini itu saya akan sedikit mengoperasikan olah data untuk correlation and regression. Sebentar, saya coba buka, apa namanya, statistiknya. Untuk pertemuan hari ini itu materinya sebenarnya sudah saya upload di Elena. Apakah saudara ada yang sudah melihat atau mendownload materi kita hari ini untuk correlation and regression data processing with SPSS? Sudah ada belum? Belum ya? Belum, Bu. Oh, belum. Baik, ini saya sudah buka SPSS-nya. Saya coba buka data kita. Nanti silakan saudara bisa bandingkan kira-kira hasil perhitungan secara manualnya dengan perhitungan menggunakan SPSS, hasilnya apakah sama atau berbeda. Ini saya bukakan dulu kemarin tugasnya. Oke, saya akan share screen untuk SPSS-nya. Oke. Baik. Apakah sudah terlihat di tempat saudara tampilan dari SPSS yang bentuknya seperti Excel? Sudah terlihat ya? Oke, kalau sudah, adakah di antara saudara di kelas ini yang mempunyai atau yang sudah install SPSS? Sudah, Bu. Oh, Adif sudah. Yang lain? Yang lain ada belum enggak? Sudah, Bu. Sudah ada. Oh, Alex sudah. Kalau yang sudah, ini syukur ya, saudara nanti bisa langsung praktek setelah mata kuliah ini. Kemudian untuk yang lainnya yang belum sempat install, silahkan nanti bisa diinstal di laptopnya. Kalau saudara butuh masternya, software-nya, silahkan nanti bisa tanya ke yang sudah install, atau saudara juga bisa cari di internet, itu juga ada yang pakai yang trial dulu aja nggak apa-apa. Gitu.
Kalau misalkan ada yang versi crack-nya ya akan lebih bagus. Jadi saudara tidak perlu terbatas dengan waktu kalau yang trial itu. Baik, ini saya tampilkan untuk tampilan input ya. Tampilan input di SPSS. Kalau saudara perhatikan, ini tampilannya memang seperti Excel. Jadi di situ ada kolom, kemudian ada beberapa simbol dan lain sebagainya. Nah, akan saya coba mulai dari soal yang kemarin saudara kerjakan. Soal yang menjadi latihan saudara, itu soalnya kemarin ada 2 variabel ya. Ada number of student dan campus income. Betul ya? Saudara mengerjakan itu ya? Iya, Bu. Kalau itu saya datanya akan coba ambil dari data latihan saudara. Baik, datanya saya ketik dulu. 656367. Ini karena tidak bisa saya copy ya datanya ya. Tidak bisa saya copy ternyata. Oke, saya ketik manual aja. 656367. Kemudian 482. 4820. 2, 6, kemudian 70, 6, 8, 7, 9. 6, 8, 7, 9, 1. Oke, ada 11 totalnya ya. N-nya ada 11, kemudian ini Y-nya saya input dulu. 86, 85. 9685. Tujuh, 8, 0. 7, ini bukan ini 1, 7, 8, 0. Silakan saudara bisa cek kembali apakah datanya sudah benar seperti ini atau belum. Ini sudah ya, datanya ada 12. Yang pertama harus saudara lakukan itu adalah ketika nanti datanya sudah ada di dalam Excel, itu tinggal enak saja, tinggal nanti file open itu sudah bisa datanya, tinggal nanti dicari filenya kalau sudah ada data dari Excel-nya. Tetapi kalau memang belum ada data dari Excel-nya, misalkan belum terrekap di Excel-nya, saudara langsung bisa diketikkan di kolom-kolom ini. Nah, yang perlu saudara perhatikan itu ada di bawah sini. Ini kursornya saudara bisa perhatikan ya, kursornya gerak enggak di tempat saudara? Ada data view dan ada variable view. Bergerak, Bu. Enggak ya. Baik, saudara bisa perhatikan di sini. Ketika saudara ingin memasukkan datanya, itu dimasukkan di data view. Padahal tadi saya mengetikkan itu ada 65, 63, 67 dan seterusnya. Tetapi di situ secara otomatis langsung muncul 0 di belakang koma 2 angka 0 di belakang koma. Nah, ini itu kita bisa edit. Begitu juga yang identitas yang paling atas ini. Itu ada var 001, var 002 dan seterusnya. Itu tadi tidak saya apa-apakan, itu secara otomatis langsung muncul di situ. Tetapi kita bisa edit angka-angka ini, keterangan yang paling atas ini itu ngeditnya di menu variable view. Silakan nanti bisa diklik menu variable view. Kemudian di sini name-nya saya ganti ya, name-nya itu jadi X. Kemudian yang kedua itu Y. Yang desimal ini yang perlu saudara silakan dikurangi saja biar lebih gampang untuk melihat angkanya. Kemudian untuk labelnya tadi Y itu adalah number student ya, number of student. Kemudian yang Y itu adalah campus income. Oke, sudah.
sementara ini dulu. Jadi yang perlu saudara ubah itu adalah di name-nya, kemudian desimalnya, sama labelnya. Kalau sudah diedit seperti ini, silahkan saudara bisa kembali ke data view. Nah, otomatis di sini akan berubah. Kalau di sini sudah berubah, langkah selanjutnya adalah saudara, karena yang diminta pertama kali itu adalah korelasi, berarti silakan klik analyze, kemudian pilih correlate. Nah, pilih yang bivariate. Kalau sudah, ini muncul nggak di tempat saudara? Perubahan-perubahan adanya kolom baru ini. Nah, ini yang number of muncul ya? Muncul, Miss. Oke, kalau muncul. Baik, kan di sini ada dua variabel ya, ada number of student dan ada campus income. Silahkan ini dua-duanya diblok, kemudian dipindahkan ke kolom variabel. Kalau misalkan di sini ada banyak variabel, silahkan nanti saudara tinggal dipilih saja variabel mana yang ingin korelasi atau dihitung kira-kira korelasinya itu seberapa besar. Itu ya. Kalau sudah, silakan di option. Option ini itu hanya tambahan saja. Misalnya saudara ingin misalnya saudara ingin mengetahui kira-kira rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, berarti kan ini masuk ke deskriptif statistik ya, yang bagian central tendency sama yang dispersion. Itu silahkan dicentang saja. Tetapi kalau saudara tidak ingin tahu kira-kira rata-ratanya berapa standar deviasinya, berarti ini tidak perlu dicentang. Itu. Kalau ini saya biarkan saja, berarti saya cancel. Kalau sudah, ini yang koefisien correlation-nya itu silakan diklik yang persen saja. Jadi ini tuh kayak tipe apakah saudara ingin yang persen, apakah yang kendal, apakah yang Spearman. Kalau kita runtut, sebenarnya perbedaannya itu hanya pada perbedaan rumus saja, rumus perhitungannya saja kalau di manualnya. Tetapi yang biasa digunakan itu adalah yang koefisien correlation yang persen. Pilih yang total atau dua arah. Kalau sudah, silakan di OK. Ini nggak muncul ya outputnya? Kalau nggak muncul, muncul nggak di tempat saudara? Nggak muncul. Enggak, Miss. Oke. Ini saya coba hasilnya. Oke. Ini hasil output SPSS-nya sudah munculkah di tempat saudara? Sudah, Miss. Oke, kalau sudah, ini adalah hasil outputnya. Saudara bisa perhatikan di situ. Di sini ditunjukkan tabel correlation. Nah, ini yang saudara harus hati-hati sekali. Kenapa? Karena salah satu soal di UAS saudara itu adalah nanti akan saya tampilkan hasil output SPSS. Itu, saya akan menampilkan hasil output SPSS, entah itu yang korelasi atau entah korelasi dan regresi, dua-duanya akan saya tampilkan. Nah, tugas saudara itu adalah menginterpretasi hasil dari output SPSS ini. Itu, jadi saudara harus memaknai sebenarnya makna dari tabel ini itu apa. Itu yang harus saudara pahami. Nah, sebenarnya itu sudah saya jelaskan di PPT yang ada di topik ke-14, tetapi itu hanya poin-poinnya saja. Silakan nanti saudara bisa menambahkan berdasarkan dari penjelasan yang saya berikan. Itu. Nah, saya akan mulai. Jadi nanti di tabel correlation ini adalah tabel yang menunjukkan nilai dari koefisien correlation. Nilai dari koefisien correlation. Di mana nilai dari koefisien correlation-nya tadi adalah kita menggunakan metode Pearson correlation. Hasilnya itu adalah, saudara bisa perhatikan, kalau number of student, ini kita tarik garis lurus dengan number of student, itu kan sama ya variabelnya. Jadi satu variabel kalau dihubungkan itu ya pasti hasilnya satu. Jadi hasilnya pasti perfect, sempurna. Karena dia hanya satu variabel.
Tetapi kalau saudara perhatikan di sini antara number of student dengan kampus income itu hasilnya adalah titik 7,3. Artinya di sini adalah titik 703 itu maknanya adalah 0,703. Jadi 0 titik itu memang tidak ditulis. Tetapi kalau dimaknai itu maknanya adalah 0,703. Bukan makna ya, sama dengan lah istilahnya. Sama dengan 0,703. Itu. Begitu juga kalau dibalik antara kampus income dengan number of student itu juga sama 0,703. Itu. Sehingga maknanya adalah bahwa nilai dari coefficient correlation itu sama dengan 0,703. Nah, sekarang saudara perhatikan 0,703 itu masuknya kriteria apa? Apakah dia very weak, apakah dia weak, apakah dia medium, apakah dia strong atau high, ataukah dia very strong atau perfect satu. Kalau satu kan nggak mungkin karena dia ada dua variabel, kecuali kalau satu variabel. Karena kasusnya kita ada dua variabel berarti nggak mungkin itu perfect. Kalau 0,703 berarti masuknya ke dalam kategori apa? Strong, Miss. Strong. Ya, jadi masuknya itu adalah kategori strong. Artinya bahwa coefficient correlation sebesar 0,703 itu adalah strong. Artinya hubungan antara kampus income dan number of student itu adalah hubungan yang kuat dan positif atau dibalik. Hubungan antara number of student dengan kampus income itu adalah hubungan yang positif strong. Hubungan yang positif kuat. Kenapa positif? Karena di sini tidak ada tanda minus, Bu. Ini bukan negatif. Jadi titik 703 itu kan angkanya adalah angka yang positif. Nah, itu maknanya. Sampai sini sudah jelas? Sudah jelas belum? Jelas, Miss. Mau Oke. tanya sebentar, Bu. Oke, silahkan. Yang tanya siapa? Saya, Bu. Oke, Jadi silahkan. Tanto, Bu. Ya, silahkan. Perhitungan manual itu kadang kan 0 komanya desimalnya digit 2 ya, Bu. 2 Iya, digit desimal, Bu. ya. Ketika Terus? tidak sengaja membulatkan 703 menjadi 70, nanti kan ikutnya bukan strong, Bu. Oke. Bagaimana, Bu? Oke, sudah ya. Ya, Cuma satu toh itu pertanyaannya? Ada lagi iya, nggak? Bu. Oke, saya jawab. Jadi nanti ketika saudara menghitung, kemarin saya lupa memberikan penekanan kepada saudara. Nanti ini sebagai bahan koreksi juga di perhitungan UAS nanti. Silahkan untuk pembulatannya dilakukan pembulatan angka di belakang koma sebanyak 3 angka. 3 angka ya, atau 4 angka boleh. Kalau 2 angka itu terlalu riskan nanti. Silakan dibulatkan minimal 3 angka. Gitu. Dengan catatan, jika nanti di dalam soal itu tidak ada keterangan pembulatan angkanya itu di belakang koma berapa angka, silahkan saudara melakukan pembulatan sebanyak 3 angka di belakang koma. Gitu ya. Nah, kalau di situ ada keterangan, misalkan ada permintaan, silakan lakukan pembulatan angka di belakang koma sebanyak 4 angka. Ya, silakan saudara harus ikuti. Tetapi kalau tidak ada petunjuknya, silakan saudara lakukan pembulatan angkanya itu 3 angka di belakang koma. Ini untuk memudahkan saudara ketika nanti harus dikonversi di dalam bentuk persentase. Sudah? Jelas ya, Dedi ya? Baik, Bu. Oke. Itu saya nggak tahu, nanti kita coba cek perhitungan saudara itu pembulatannya berapa angka di belakang koma. Itu biasanya kalau untuk perkuliahan saya, entah itu nanti saudara ketemu saya lagi di ekonomi statistik, itu pasti saya minta minimal pembulatan angka di belakang koma itu sebanyak 3 angka. Ini untuk memudahkan ketika kita mau mengkonversi dalam bentuk apapun, entah itu persentase atau kita konversi dalam bentuk yang lainnya. Gitu ya. Oke, ini adalah interpretasi untuk korelasi. Sampai sini ada pertanyaan lagi?
sebelum saya lanjutkan untuk yang regresi? Tidak ada ya. Nah, saudara sambil mendengarkan penjelasan saya, silakan saudara bisa cek kembali hasil dari perhitungan saudara. Hasil dari perhitungan manual saudara. Coba dicek berapa nilai koefisien correlation dari perhitungan saudara, dari perhitungan manualnya. Kira-kira berapa? Sama nggak? 0,703, Bu. Sama persis. Iya, Bu. Ada yang berbeda nggak? Ini saya nyari perbedaannya, biar nanti kita bisa sama-sama mengcompare. Kalau banyak yang berbeda, malah saya justru senang. Karena nanti kita akan tahu kira-kira letak kekurangan saudara itu di bagian mana. Kayak gitu. Kalau yang lain, berapa nilainya? Yang selain 0,703 ada tidak? Yang beda sedikit, misalkan 0,7029 mungkin kalau saudara melakukan pembulatan 4 angka misalkan. Ada nggak? Tidak adakah? Ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti saya lanjutkan ya, sama ya. Coba, Julia mungkin punya Julia berapa, Jul? Saya itu Bu, 2 angka belakang koma. Berapa jadinya? Berarti 0,70. Iya. Oke, nanti silakan dikoreksi, direvisi lagi ya, Jul. Iya. Biar nanti kalau dikonversi itu biar lebih gampang. Apalagi kalau yang regresi ya, yang coefficient determination itu kalau dikonversi nanti kalau cuma 2 angka itu akan agak susah. Karena nanti harus dipersentase. Itu. Kalau 2 angka itu nanti takutnya yang kayak tadi yang diomongin sama Dadi tadi. Jadi nanti ini masuk ke kategori mana itu yang agak susah menentukannya kayak gitu. Kalau 3 angka itu kan akan semakin detail ya. Jadi kira-kira nanti angkanya itu semakin bisa mendekati kriteria yang mana. Jadi kalau Julia tadi mengambil 2 angka saja 0,70 itu kan berarti masuknya dia medium. Tetapi kalau 0,703 jadi dikit saja perbedaannya kan cuma 0,003 itu kan juga sangat berpengaruh sekali. Begitu ya Julia ya. Iya, Bu. Oke, kalau seperti ini tuh saya malah senang. Jadi kita bisa membandingkan kira-kira nanti saudara itu akhirnya tahu letak kekurangan saudara di mana. Nanti itu untuk bahan revisi dan bahan saudara agar lebih bagus lagi nanti di dalam UAS-nya itu. Maaf, Bu, boleh bertanya lagi, Bu. Bolehkah kita melakukan taksiran ke atas, Bu? Jika ingin 2 angka di belakang koma, misalnya 0,703 ditaksir ke atas jadi 0,71. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Tapi kan kalau secara matematis, 703 itu kan masuknya 70 ya. Itu. Masuknya kan 70. Itu nggak masalah sih sebenarnya, tetapi kan akan lebih bagus lagi kalau angka di belakang koma itu agak minimal ya 3 lah, 3 atau 4. Kalau 5 itu kebanyakan kalau menurut saya, nanti malah agak menyusahkan ketika perhitungan. Tetapi idealnya itu antara 3 sampai 4 kok. Tapi lebih banyak 3 gitu. Kalau mau ditaksir misalkan jadi 0,7. Kalau 0,703 itu kan masuknya lebih dekat ke 0,70 ya. Itu makanya tadi saya meminta ke saudara silahkan ngambilnya itu 3 angka di belakang koma saja. Begitu ya Dedi ya. Oke, ada tambahan lain mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini saya stop share dulu. Saya masuk ke kok ini. Bentar, saya akan kembali lagi ke data input. Nah, ke data input. Sudah keluar lagi kah? Kita kembali ke data input awal. Di tempat saudara sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Bu. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan melakukan analisis regresi. Stepnya masih sama, silahkan saudara bisa klik analyze, kemudian pilih yang regression. Regression itu letaknya di bawah correlation atau correlate ini. Silahkan diklik regression, kemudian kan
di sini lebih banyak tuh pilihannya daripada yang correlation. Silahkan dipilih yang linear. Kalau yang tadi yang correlate itu yang bivariate. Kalau yang regression itu silahkan dipilih yang linear karena kita pembahasannya adalah simple linear regression. Itu. Silahkan diklik linear. Nah, ada dua variabel di sini yang tadi sudah kita input datanya. Sekarang saudara harus memasukkan ke kolom variabel dependennya itu yang mana, yang independennya itu yang mana. Tadi saya menginput data kalau number of student itu masuknya ke independen. Independen atau variabel bebas ya. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi saudara harus diingat-ingat independen itu adalah variabel bebas. Independen kan berarti bebas atau variabel prediktor. Sedangkan yang kampus income itu adalah variabel yang dependen atau variabel terikat. Nah, ini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti fatal. Nanti hasilnya pun akan berbeda. Jadi harus diperhatikan kira-kira dependen variabelnya siapa, independennya siapa. Kalau sudah, silakan diklik statistik. Diklik statistik ini juga sama. Ketika saudara ingin dicari tahu, misalkan deskriptif statistiknya. Kalau deskriptif statistik berarti dilihat berapa min-nya, kemudian berapa standar deviasinya dan lain sebagainya. Tetapi di sini silakan ini kita abaikan saja. Yang perlu saudara centang itu hanya confidence intervalnya. Confidence intervalnya silakan dicentang. Kemudian level of confidence intervalnya atau tingkat kepercayaan atau tingkat kebebasan lah ya istilahnya kalau di dalam statistik itu ada degree of freedom. Itu silakan saudara ambil confidence intervalnya itu sebesar 95%. Jadi saudara harus paham. Ini catatan untuk saudara itu silakan diperhatikan dengan baik-baik. Jadi ada perbedaan antara ilmu sosial dengan ilmu eksak. Kalau ilmu sosial itu kan kita biasanya mengkajinya itu segala sesuatu yang gampang berubah, ya kan? Sehingga tingkat kesalahannya itu juga biasanya itu lebih tinggi. Kalau confidence intervalnya atau tingkat kepercayaannya, berarti kan kita percaya sama penelitian kita, hasil penelitian kita, itu misalkan saudara ambil 95%. Biasanya di ilmu sosial itu confidence intervalnya adalah sebesar 95%. Dengan asumsi berarti sisanya sebesar 5% itu adalah standar error atau level errornya. Jadi tingkat kesalahannya. Beda lagi kalau saudara nanti melakukan penelitian di ilmu eksak, misalkan biologi, matematika, fisika, itu kan ilmu eksak banget. Yang diteliti itu pasti. Jadi kalau 1 tambah 1 ya 2. Tapi kalau di ilmu sosial kan enggak, 1 ditambah 1 bisa jadi nanti hasilnya 3, bisa jadi hasilnya 4. Itu contoh simpelnya lah. Jadi yang teliti itu adalah segala sesuatu yang kadang-kadang itu tidak tampak kayak gitu, sehingga tingkat kesalahannya jauh lebih tinggi. Kalau di ilmu eksak itu confidence intervalnya dia jauh lebih tinggi, yaitu biasanya 99%, karena errornya atau tingkat kesalahannya itu gampang diprediksi dan dia itu pasti. Kalau ilmu sosial kan enggak. Sehingga ilmu sosial itu standar errornya itu sebesar 5%. Atau biasanya kalau di ilmu sosial itu maksimal 10%. Itu silahkan saudara bisa menentukan sendiri. Jadi antara 95 sampai 90%, tetapi yang biasa dipakai itu adalah 95%. Jadi jangan terlalu rendah banget dan jangan terlalu tinggi banget. Silakan dicentang saja untuk confidence intervalnya dan ini pastikan 95% ya. Kalau sudah silakan diklik continue. Kalau sudah seperti ini silakan langsung di OK saja. Sudah, saya akan kembali lagi ke ini apa ini? Andika Bella itu tampilan share screen-nya masih black kah? Kalau yang lain bagaimana? Tadi saya ini saya coba share screen lagi ya. Muncul nggak di tempat saudara? Nah, saya sudah share screen untuk output SPSS-nya di yang bagian analysis regression. Apakah di tempat saudara sudah bisa terlihat? Sudah terlihat. Terlihat, Miss.
Oke, baik. Kalau Lihat, Bu. kalau sudah terlihat di sini, kalau tadi di korelasi itu kan hanya ada satu tabel ya. Sedangkan kalau di regresi itu nanti ada banyak tabel dan saudara itu harus paham. Sebenarnya di masing-masing tabel itu memberikan informasi yang apa, memberikan informasi apa dan seperti apa. Itu saudara harus paham. Nah, itu juga yang harus saudara nanti jelaskan di UAS saudara. Baik, akan saya mulai dari tabel yang pertama. Tabel yang pertama, saudara bisa perhatikan kursornya. Tabel yang pertama ini adalah tabel variabel enter, ya kan? Nah, dari tabel ini itu saudara bisa menginterpretasikan bahwa tabel ini memberikan informasi mengenai bukan karakteristik ya, memberikan informasi mengenai variabel yang diteliti. Jadi tabel variabel enter itu memberikan informasi mengenai variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti itu apa? Yaitu variabel enter atau variabel independennya adalah number of student. Dan dependent variabelnya di bawah tabel ini ada keterangan, dependent variabelnya adalah kampus income. Sudah, itu interpretasinya. Sampai sini jelas ya? Oke. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel model summary. Di dalam tabel model summary itu memberikan informasi dua informasi. Informasi yang pertama adalah informasi tentang koefisien correlation, yaitu hasil koefisien correlation-nya atau R-nya sebesar 0,703. Artinya apa? Artinya adalah 0,703 itu masuk ke dalam kriteria strong. Sehingga hubungan antara number of student dan kampus income adalah hubungan yang positif kuat. Sudah? Oke, silakan dicerna dengan sebaik-baiknya karena ini tidak ada di slide saya. Kemudian, informasi yang kedua adalah nilai dari R-square-nya. R-square atau koefisien determination. Berarti ini berkaitan dengan regresi. Nilai dari R-square-nya adalah 0,494. Atau kalau kita konversi jadi persentase, jadi 49,4%. Artinya adalah variabel number of student berpengaruh terhadap variabel kampus income sebesar 49,4%. Dan sisanya yaitu sebesar berapa berarti? 100% dikurangi 49,4. Berarti sisanya yaitu sebesar 50. Berarti sisanya 50,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selesai. Itu interpretasi untuk tabel model summary. Ada dua informasi. Sudah ya? Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Baik, selanjutnya tabel ANOVA. Tabel ANOVA karena kita masih pembahasannya adalah yang simple linear regression. Kalau tabel ANOVA itu sementara saudara tidak perlu menginterpretasikan karena ini nanti berhubungan dengan pengujian hipotesis dan kita belum sampai ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini akan saudara pahami di ekonomik statistik. So, saudara harus benar-benar memahami materi regresi dan korelasi ini di semester 2. Karena materi ini itu masih akan berlanjut di semester 3.
Dan pembahasan di semester 3 itu jauh lebih complicated. Sehingga saya ingatkan ke saudara, silahkan yang belum punya SPSS itu segera diinstal SPSS karena itu pasti akan kepakai sampai kalian skripsi nanti jika saudara mengambil penelitian yang kuantitatif gitu. Nah, untuk tabel yang ANOVA ini itu tidak perlu diinterpretasikan. Ini silahkan di skip dulu. Kemudian kita akan fokus di tabel yang keempat, tabel terakhir di uji analisis regresi. Nah, di tabel koefisien, ini kan judulnya koefisien ya. Di tabel koefisien ini ada beberapa informasi. Ada banyak sebenarnya, cuma karena kita masih simpel ini ya, jadi sebenarnya hanya ada satu informasi. Nah, tabel koefisien ini adalah tabel yang menunjukkan persamaan regresi dari penelitian kita atau dari tugas yang saudara kerjakan. Nah, persamaan regresi ini itu bisa dilihat di kolom unstandardized coefficient yang B. Yang B ini ya. Silakan saudara lihat kursornya, yang B ini. Yang B di sini menunjukkan konstan atau konstanta. Konstanta kalau di dalam persamaan regresi itu disimbolkan dengan A. Berarti nilai konstantanya, nilai A-nya sama dengan 35,825. Kemudian number of student-nya, number of student di sini berarti nilai koefisien B-nya. Nilai koefisien B-nya adalah 0,476. Itu. Sehingga persamaan regresinya, saudara bisa perhatikan, ini kursor saya, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,825 plus, karena di sini positif ya, tidak ada tanda negatif, plus 0,476X. X itu adalah number of student ini. Oke, sudah. Setelah itu, yang perlu saudara pahami bahwa ketika di situ ada persamaan regresi, berarti saudara harus menginterpretasikan persamaan regresi tersebut. Maka, interpretasi dari Y sama dengan 35,825 plus 0,476X, artinya adalah jika nilai X atau jika number of student ini naik sebesar 1 satuan, maka nilai Y sama dengan 1 dikali 0,476. Kemudian, jika number of student ini sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 35,825. Sudah. Interpretasinya sama dengan interpretasi ketika perhitungan manual. Oke, itu saja untuk pengolahan data korelasi dan regresi dengan menggunakan SPSS. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan ya, silakan. Saya izin bertanya, Miss. Ini siapa nih yang tanya? Adif ya? Ya, Miss. Adif, Miss. Silakan Adif. Berdasarkan hitungan manual, kan kemarin diperintahkan hitung manual ya, Miss. Nah, itu nilai korelasinya, R-nya itu saya sama dengan perhitungan SPSS, yaitu 0,703. Lalu R-square-nya juga saya sama 0,494. Nah, tapi untuk persamaan regresinya, saya ada sedikit perbedaan di nilai konstantanya, Miss. Kalau di perhitungan manual saya, nilai konstantanya itu 35,414. Tapi untuk yang B-nya, nilai B-nya itu sama 0,476. Nah, kalau seperti itu, bagaimana, Miss? Oke, sudah. Ada lagi, Adif, pertanyaan yang lain atau cuma satu? Saya cukup itu aja, Miss. Saya sama seperti Adif, Bu, hasilnya, Bu. Oke, baik, saya jawab ya. Untung ya, punyanya Adif, nilai R-nya sama, nilai R square-nya juga sama, yang beda itu adalah nilai konstanta.
nilai konstanta itu memang sebenarnya nggak cuma di nilai konstanta kok, Div. Jadi di nilai R maupun R square maupun nanti di nilai B-nya itu mungkin berbeda. Tetapi saudara tidak perlu bingung, perbedaan itu pastikan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dalam artian, ketika angkanya itu masih berada di kisaran 35, berarti kan masih aman. Tidak terlalu signifikan banget bedanya. Kecuali kalau hasilnya nilai konstantanya misalkan 34 atau 37, itu kan sudah berbeda sekali ya. Tetapi punya Adif itu adalah 35,4. Kalau saya itu tidak akan mempermasalahkan hal itu. Karena itu wajar. Jadi perbedaan angka di belakang koma itu wajar jika antara satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi pastikan adalah angka di depan koma itu harus sama. Itu harus sama. Pastikan itu harus sama dulu. Kalau urusan di belakang koma berbeda, kalau bagi saya tidak ada masalah. Yang penting angka di depan koma itu harus sama. Itu. Biasanya kalau perhitungan secara manual dengan perhitungan secara SPSS ini itu tidak terlalu jauh beda kok. Kalaupun misalkan punya adik itu kan perbedaannya 0,4 sendiri ya. Jadi setengahnya sendiri itu kalau memang saya nggak tahu, ini nanti coba saya cek apakah perhitungan itu punya adik sendiri yang berbeda ataukah punya yang lain. Punyanya Dedi berapa? Punyanya jadi punyamu hasilnya konstantanya berapa, Dad? Mirip seperti Adif, Bu. Hah? Mirip seperti Adif, tapi saya dibulatkan 2 koma, Bu. Oh, Di belakang sama. angka ada 2 angka, Bu. Iya. Oke, jadi kan sebenarnya tidak ada masalah ya. Kalau saya itu tidak akan mempermasalahkan hal itu. Kalau perbedaannya itu angka di belakang koma itu kan tidak terlalu signifikan. Tetapi biasanya ada juga yang mendekati itu. Misalkan mungkin hasilnya 35,80 atau misalkan hasilnya 35,86 misalkan. Itu tidak ada masalah. Yang penting pastikan angka di depan komanya itu sama. Udah, bagi saya itu cukup. Karena kalau masalah perhitungan, kalau koma-koma itu kan sebenarnya perhitungan pembulatan yang dibulatkan semakin bulat kayak gitulah ya. Jadi kalau sebenarnya saudara runtut, itu kalau ini diurai juga mungkin hasilnya juga akan sama kayak gitu. Dan yang perlu saya berikan pointer di sini adalah kalau saudara melakukan perhitungan manual dengan perhitungan SPSS itu kebanyakan akan berbeda, tetapi tidak terlalu signifikan bedanya. Sama halnya kalau misalkan saudara menghitung R square, mungkin R square-nya kalau ada dari saudara yang melakukan perhitungan manual, mungkin hasilnya 0,497 mungkin, atau 0,485 mungkin. Itu bagi saya sama aja kok. Gitu. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Karena sudah pasti nanti akan sedikit berbeda hasilnya. Jadi kalau kita menggunakan perhitungan manual, menggunakan perhitungan kalkulator, sama menggunakan bantuan software ini, sudah pasti kan software ini dia pembulatannya cukup detail ya. Ini kalau mau diurai juga, kalau ini dijabarkan lagi juga sebenarnya tidak akan, hasilnya mungkin tidak akan ketemu. Kalau yang konstantanya 35,825 mungkin akan diurai misalnya hasilnya 35,881,9 berapa gitu, mungkin komanya banyak, tetapi kan kita terbatas, kita hanya fokus kepada 3 angka di belakang koma. Makanya saya menyarankan ke saudara setiap kali perhitungan di dalam statistik itu usahakan minimal 3 angka di belakang koma. Udah itu aja. Oke, itu ya. Kecuali kalau misalkan ada ada petunjuknya, misalkan silahkan bulatkan 2 angka di belakang koma atau bulatkan 4 angka di belakang koma. Berarti kan saudara harus patuh kepada guideline itu. Tetapi kalau tidak ada guideline tersebut, saudara cukup membulatkan 3 angka di belakang koma. Itu saja. Adif, ada pertanyaan lain? Sudah dipahami ya? Sudah, Miss. Cukup, terima kasih, Miss. Cukup. Apakah
Ada pertanyaan lain selain Adib sebelum saya masuk ke pembahasan tugas saudara, biar nanti kita sama-sama tahu nih kekurangan perhitungan saudara di mana. Kalau perhitungan saya rasa semuanya nanti akan sama, nggak terlalu jauh beda lah hasilnya. Cuma yang beda itu adalah interpretasinya. Mungkin nanti interpretasinya agak sedikit berbeda. Sudah ya? Oke, kalau tidak ada, adakah di antara saudara yang mau share screen hasil jawabannya? Biar kita sama-sama tahu nih, apa namanya, jawaban saudara itu seperti apa. Silahkan kalau mau share screen. Ada yang pakai laptop nggak nih? Kalau tidak ada, berarti kan nanti saya acak aja. Saya ambilkan dari Elena, kemudian saya share screen. Atau ada yang mau jadi volunteer di kelas ini untuk share screen jawabannya? Ada atau tidak? Silahkan kalau yang mau share screen jawabannya. Tidak ada? Atau saudara siapalah yang mau saya tampilkan jawabannya? Nanti saya downloadkan dari Elena saja. Atau saya acak nih, nggak apa-apa. Nihayatul mau share screen? Tidak, Bu. Tadi kepencet on mic. Mohon maaf. Berarti punyanya Nihayatul ya. Ini saya coba ya. Semoga bisa. Aduh. Oke, saya login dulu ke Elena. Dan saya downloadkan punyanya Nihayatul. Nggak apa-apa, tenang aja. Ini biar ini malah gampang nanti kalau yang di share screen kayak gini, itu kan akan tahu kekurangannya di mana. Biar nanti saudara bisa langsung memperbaiki. Baik, Nihayatul, saya downloadkan dulu jawaban saudara. Oke, Nihayatul. Dari 20 partisipan, ini ada 2 orang yang belum submit jawabannya. Ini siapa nih? Yang belum mengumpulkan jawabannya, saya nggak tahu kalian terlupa atau bagaimana. Yang belum, Izatul, Musta'anah. Adakah Izatul? Ini belum mengumpulkan tugasnya. 1, Izatul. Kemudian yang kedua Mujib. Nih Mujib, jangan-jangan nggak tahu nih kalau Mujib kalau ada tugas. Itu. Tahu, Bu. Cuman kemarin pas upload itu sinyalnya agak nggak baik. Terus saya kira sudah ke-upload, ternyata belum. Nah, ini terus nggak ngecek lagi. Oke, silakan nanti setelah ini dicek ya. Karena tugas yang saudara kerjakan ini akan menjadi salah satu nilai harian saudara. Iya, Bu. Siap. Oke, saya downloadkan jawaban dari Nihayatul. Bentar, Nihayatul mana nih? Nihayatul. Oke, Nihayatul nih. Dia on time banget mengumpulkan tugasnya. Sebentar saya bukakan dulu. Ada lagi kah yang mau saya bukakan jawabannya biar kita bisa compare jawaban dari Nihayatul. Oke, saya akan coba share screen jawaban dari Nihayatul. Oh ini. Oke, apakah sudah terlihat di tempat saudara jawaban dari pekerjaan Nihayatul? Sudah, Miss. Sudah, Bu. Oke, Andika Bella, saudara raise hand, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggak ada ya? Soalnya saudara kan raise hand, jadi saya memastikan apakah saudara mau tanya atau tidak. Baik, kita fokus ke perhitungan manual ya. Kita flashback ke tugas saudara untuk melakukan komparasi terhadap perhitungan manual dan perhitungan menggunakan SPSS. Nah, silakan saudara bisa perhatikan di situ.
di share screen yang sudah saya share, file-file yang sudah saya share screen ini adalah pekerjaan dari Nihayatul Fadilah. Baik, kalau misalkan nanti ada soal, itu silakan saudara jangan lupa untuk tetap membuat tabulasi ya. Jadi di jawabannya silakan dibuat tabulasinya dulu, karena nanti dari tabulasi itu saya bisa membaca jalan pikiran saudara, kira-kira saudara itu paham atau tidak. Itu jangan langsung masuk ke rumusnya, tapi saudara tidak melakukan tabulasi dari data-data tersebut. Jadi silakan dicari dulu berapa nilai X kuadratnya, berapa nilai Y-nya, berapa nilai X-nya. Silahkan bisa ditotal. Kemudian, ini punyanya Nihayatul sudah oke nih tabulasinya. Sudah ketemu total dari masing-masing nilai X-Y-nya, kemudian X kuadrat dan nilai Y kuadratnya. Setelah itu, baru dimasukkan ke perhitungan yang pertama, yaitu diminta untuk menghitung koefisien correlation. Sudah, nah hasilnya ini adalah 0,703. Sudah pas ya, sudah sesuai dengan hasil SPSS-nya. Berarti betul. Kemudian yang kedua, saudara harus diminta di situ mencari persamaan regresinya. Yang pertama dulu adalah dicari nilai B-nya. Nilai B-nya ini sudah ketemu 0,476. Kemudian nilai A-nya, ini pembulatannya, ini pembulatannya 2 angka ya nilai A-nya. Oke, silakan Nihayatul ada nih. Nihayatul silakan nanti bisa direvisi kembali. Nilai A-nya itu usahakan pembulatannya itu 3 angka di belakang koma. Itu nilai A-nya sudah benar sama dengan yang lain meskipun ada sedikit perbedaan di angka di belakang koma. Kemudian persamaan regresinya sudah oke. Nah, jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga adalah saya meminta di situ pertanyaannya, silahkan saudara menghitung berapa besar dari koefisien determination-nya atau R square-nya. Nah, di sini saya nggak tahu nih, kok Nihayatul langsung di situ menyebutkan R square-nya adalah 0,494, meskipun itu jawabannya benar. Tetapi kan saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu jalan berpikir dari Nihayatul ini 0,494 itu diperoleh dari mana. Nah, ini yang harus saya klarifikasi ke Nihayatul. Nihayatul, halo Nihayatul. Iya, Bu. Oke, Niha, punyamu itu di R square-nya itu diperoleh hasilnya adalah 0,494. Itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari mana, Niha? Itu diperoleh dari R yang pertama dihitung itu, Bu, dikuadratkan. Dikuadratkan. Nah, kenapa saudara tidak menuliskan secara rinci di sini? Jadi nilai R-nya yang tadi ini ya, yang 0,704 ini ya? Iya enggak? Betul ya? Niha? Iya. Iya kan? Iya. 0,704, kalau memang dikuadratkan, ya silakan ditulis dulu di sini. Jadi R square itu sama dengan 0,704 dikuadratkan. Baru ditulis hasilnya 0,494. Seperti itu ya. Silakan nanti jawabannya ketika saudara menjawab itu silakan seperti itu. Jangan langsung hasilnya R square adalah 0,494. Kan saya nggak tahu nih. Kamu dapat 0,494 itu dari mana? Atau jangan-jangan kamu memang mengerjakan dari SPSS dulu, atau mohon maaf misalkan saya negatif thinking-nya saudara minta tolong jawaban dari teman yang lainnya, saya nggak tahu. Tetapi kalau saudara menuliskan secara runtut R square itu diperoleh dari mana, meskipun nanti hasilnya berbeda, itu nilainya pasti akan lebih saya maksimalkan. Karena yang saya nilai itu bukan yang saya nilai itu bukan hasil akhir ini. Bukan nilai akhir, nilai B-nya berapa itu enggak, tetapi
sistematika dari saudara mengerjakan itu yang saya nilai. Kalau misalkan saudara di awal sudah menuliskan rumus, memasukkan ke dalam rumus, meskipun nanti hasilnya berbeda, saya justru lebih bagus di situ kayak gitu karena saya tahu sebenarnya anak ini tuh paham, cuma mungkin dia kurang teliti sehingga hasilnya tidak sesuai seperti itu, tidak sesuai. Nah itu ya, silakan nanti diperbaiki ya Miha. Itu. Nah, selain ini karena kasusnya tidak hanya di kelas ini juga, di kelas yang lain itu juga sama. Adakah nggak di antara saudara yang melakukan perhitungan untuk R-square-nya itu dengan memasukkan ke dalam rumus? Ada nggak? Jadi tidak mengkuadratkan nilai R-nya, tidak mengkuadratkan nilai koefisien correlation-nya, tetapi dihitung secara manual menggunakan rumus. Ada atau tidak di kelas ini? Saya, Miss. Saya, Bu. Julia ya? Julia sama Bella tadi. Oh, Julia sama Bella. Ada? Oke, saya akan coba. Hasilnya sama nggak, Jul? Sama nggak? Saya kan itu di bagian yang A sama B-nya itu ada itu sih bukan karena pembulatannya 2 angka kayak gitu. Akhirnya hasilnya ya beda, Bu. Oh, beda. Iya, bukan 35,413 ditambah 0,46x yang di regresinya. Jadinya pas dimasukin ke rumus hasilnya bukan itu, Bu. Makanya saya bingung. Akhirnya saya di bagian paling bawah ditulis yang dari sumber lain pakai yang kuadrat langsung kayak gitu. Oh, alah. Oke, saya langsung tunjukkan punyanya Julia aja ya. Biar bisa di Bella, Oh, Bella apa Julia? Bella aja, Bu. Oh, Bella mana, Bel? Bella. Ini saya download punyamu dulu ya, Dalam, Bu. Bel. Iya, Bu. Bu, mohon maaf izin bertanya. Oh, boleh, silakan. Yang untuk regresi itu kan punya saya yang untuk variabel Y, kampus income-nya itu miliaran rupiah. Jadi punya saya nggak koma, Bu. Oh, punyamu nggak koma. Jadi punyamu ditulis. Jadi masukkan miliaran. Iya. Walah, itu hasilnya banyak banget loh itu. Iya enggak? Saya coba pakai Excel dulu, Bu. Walah. Bentar. Oke, sebenarnya punyanya Bella ya. Ini pasti agak berbeda banget nih punyanya Bella. Namanya siapa ya? Bella siapa nih? Andika Bella, Bu. Andika Bella. Andika nih, saya downloadkan ya Bel ya. Aduh, punyamu banyak banget 6,2 MB, ini agak lama. Bentar ya. Oh, ini udah nih. Saya bukakan dulu punyanya. Di tempat saudara sudah bisa terlihat belum? Saya membuka punyanya Sudah, Bu. Bella. Oke, ini punyanya Bella ya. Ini punyanya Bella. Coba saya lihat. Correlation-nya, aduh kok banyak banget ini Bel, kamu Bel, apa enggak? Ngitungnya enggak kelamaan ini. 0,703, nilai R-nya sama ya. Nilai R-nya sama, kemudian regresinya. Nah, ini punyanya Bella.
Kalau di regresinya, ini nilai A-nya, kemudian, ini kamu pakai referensi lain ya, Bel ya? Untuk mencari nilai A sama nilai B-nya? Iya, Bu. Oh alah, karena kalau saya kan nyari B-nya dulu, baru menghitung nilai A-nya. Tapi nggak masalah sih, kalau ini, nah ini, oke karena tadi kamu pakai miliaran, jadi ini memang agak banyak ya. Itu nilai B-nya juga akhirnya banyak banget ini. Kok nilai R-nya coba koefisien determination-nya ini, nah ini sama jadinya. Nah, untuk koefisien determination-nya itu sama. Karena saudara melakukan perhitungan secara manual. Nah, ini loh yang saya maksud. Nilai R-nya itu juga sudah harus jelas. Misalkan 0,703 dikuadratkan, maka hasilnya ini. Kalau punyanya Niha itu kan langsung hasilnya 0,494 itu. Atau kalau punya Bella itu ada 2 perhitungan, ini tidak masalah sih. Dan hasilnya pun sama. Tidak ada masalah. Oke, itu. Nah, mungkin ini yang menjadi koreksi karena saya menuliskan miliaran, ini akhirnya ditulis miliaran, saya sih nggak masalah. Cuma ini kalau kita urai lebih lanjut lagi, ini kan sebenarnya kalau kita menyederhanakan, ini hasilnya sebenarnya sama aja kok, Bel. Nggak apa-apa kalau seperti ini. Jadi oke ya, Bel ya. Bella sama Julia nih. Baik, Bu. Oke, berarti yang perlu ditambah. Kalau Bella sama Julia sih oke. Kalau menurut saya tidak ada masalah. Cuma kalau seperti ini kan memang agak panjang ya. Karena tadi saudara memasukkan miliaran. Ini sebenarnya kalau mau dikalikan, kalau yang tidak menggunakan miliaran ini, kalau dikalikan pun juga hasilnya akan sama seperti ini. Itu. Ini. Nah, silakan nanti gini. Saya memberikan opsi ke saudara. Karena nanti ketika UAS itu kan terbatas waktu ya. Jadi saya hanya memberikan waktu sekitar 90 menit. Itu soalnya ada 3 itu semuanya beranak. Jadi saudara harus punya time management yang bagus. Nah, kalau misalnya nanti saudara itu karena ini perhitungan, pasti saudara juga akan kehabisan waktu. Silakan pergunakan, terutama saudara bisa memaksimalkan di nilai R-square-nya. Di nilai R-square-nya, kalau memang saudara punya waktu yang cukup panjang, silakan boleh dihitung secara manual, dimasukkan ke dalam rumus, itu boleh. Atau saudara kalau misalkan sudah kehabisan waktu, silakan nanti R-square-nya itu tinggal mengkuadratkan dari nilai koefisien correlation-nya. Itu akan lebih gampang. Jadi silakan boleh langsung dikuadratkan boleh, atau saudara menghitung secara manual itu juga boleh, tidak ada masalah. Gitu. Begitu ya. Bu, izin bertanya. Oke, silakan Jul. Kalau yang manual itu berarti pakainya rumus yang di Bella itu. Di Bella kan berarti rumusnya yang rumus koefisien kolerasi, terus masing-masing itu dikuadratkan gitu kan, Bu? Iya. Soalnya pas di slide PPT yang PPT 14 itu kan ada yang determination coefficient R square terus regression kayak gitu, formulanya itu beda, Bu. Ada yang pokoknya ada pokoknya ada yang Y itu sih, Bu, rata-rata Y atau bukan itu saya mengartikannya yang Y ada garis atasnya Yeber, itu Bu. Y Ya, gitu. Yeber, N Yeber kuadrat. Iya. Saya kira itu pakai rata-rata Y kalikan N jumlah datanya, lalu rata-rata Y kuadrat kalikan jumlah N-nya, Bu. Iya. Jadi salah, Bu, R kuadratnya saya. Sudah? Gitu ya? Sudah? Hanya itu? Julia, ada Iya. lagi? Oke, jadi gini. Kalau masalah formula, itu sebenarnya formulanya nggak cuma satu. Saudara bisa perhatikan tadi ketika di SPSS itu kan saya memilih di situ ada persen, kemudian ada pilihan di situ koefisiennya apakah menggunakan persen, ataukah menggunakan kendal, atau menggunakan Spearman, ya kan? Nah, kalau saudara nanti saudara bisa perhatikan di buku statistik itu rumus di masing-masing
metode itu berbeda rumusnya. Kalau adanya perbedaan rumus, sudah pasti nanti hasilnya pun akan berbeda, tetapi bedanya tidak signifikan. Itu yang perlu saya tegaskan. Jadi saudara tidak perlu bingung ketika di situ kok di situ misalkan antara yang saya tuliskan dengan yang ada misalkan yang ada di buku atau yang saudara nyari di internet itu kok berbeda, tidak ada masalah. Silakan coba dipahami. Kalau yang saya pakai itu adalah rumus yang persen. Begitu juga untuk yang correlation. Nanti akan saya jelaskan ketika di ekonomi statistik. Itu rumusnya beda-beda banget. Kalau saudara mau tahu hasilnya. Nanti saudara bisa milih kok. Kalau di situ diminta untuk perhitungan manual, itu yang paling gampang. Itu pakai formula yang mana, itu nanti akan saya tunjukkan. Itu di ekonomi statistik. Kalau di sini kan kita masih basic ya. Jadi masih simple linear regression itu. Jadi nggak usah bingung. Saudara nanti kalau tadi misalkan ada punyanya Dedi atau punyanya Adit, tadi pakai formula yang ada di slide, meskipun hasilnya berbeda, tapi kan bedanya tidak signifikan. Jadi tenang saja, tidak ada masalah. Yang penting kalaupun hasilnya berbeda, itu pastikan bedanya tidak signifikan. Begitu ya, Julia, halo? Iya, Bu. Oke. Kalau berbeda terlalu jauh, berarti ada masalah dengan penghitungan mandirinya ya, Bu? Iya, itu pastikan mungkin ya, karena kita kan menghitungnya yang namanya menghitung manual, apalagi datanya cukup banyak ya. Kalau datanya 12, mungkin data yang nanti akan saya berikan ke saudara mungkin berkisar antara 10 sampai 20. Jadi hati-hati. Apalagi kalau satu digit masih gampang. Jadi kalau misalkan satu digit, misalkan mau dikuadratkan kan gampang. Tapi kalau itu 2 digit, itu resiko ketidaktelitiannya itu jauh lebih tinggi. Jadi ini memang yang butuh, kalau di statistik itu butuh ketelitian. Tapi tenang saja, nanti ketika aplikasinya, ketika skripsi itu saudara nggak akan menghitung secara manual seperti ini kok. Saudara nanti akan pakai program olah data, jadi tenang saja. Tetapi yang perlu saudara pahami itu adalah kalau di program olah data kan saudara nggak tahu tuh, tiba-tiba kok muncul hasilnya segitu. Kan saudara nggak tahu ini dapatnya dari mana, ini rumusnya seperti apa, kan nggak tahu. Makanya di dalam mata kuliah statistik maupun nanti di ekonomi statistik itu pasti saya selalu compare. Jadi saudara saya kasih tahu dulu perhitungan secara manualnya, yaitu rumusnya ini. Kemudian saya bandingkan dengan perhitungan SPSS. Sehingga nanti saudara akan paham, oh ternyata kalau hasil SPSS-nya itu sebesar sekian, itu diperoleh dari mana. Jadi saudara punya pegangan yang kuat. Seperti itu. Begitu ya. Sudah? Ada lagi pertanyaannya? Oke. Ada lagi nggak? Oke. Kalau misalkan mau bertanya, silakan langsung, tidak perlu menunggu saya selesai, langsung bilang aja nggak apa-apa. Oke, kita selesai di perhitungan ya. Mulai dari perhitungan coefficient correlation, kemudian persamaan regresi, sampai kepada coefficient determination. Yang pertanyaan selanjutnya ini adalah yang interpretasi. Saudara harus menginterpretasikan. Ini yang terpenting. Poinnya itu kalau saudara nanti mengerjakan poinnya, bobot antara interpretasi dengan perhitungan manual itu sama. Jadi bukan berarti perhitungan manual itu lebih banyak, itu enggak. Saya memberikan bobot yang sama. Karena kalau perhitungan manual itu kan matematis banget ya. Yang terpenting itu adalah saudara bisa memaknai hasil perhitungan tersebut. Itu. Nah, kita akan coba nih menginterpretasikan satu persatu dari hasil perhitungan manual tadi. Yang pertama adalah nih koefisien, yang korelasi, yang interpretasinya mana? Nah, yang korelasi dulu nih, meskipun agak acak nggak apa-apa. Ini saya tunjukkan ya. Semoga di tempat saudara bisa jelas di situ. Yang pertama adalah yang korelasinya. Korelasinya di sini sebesar 0,703 yang berarti termasuk dalam kategori kuat atau strong. Ini perlu ditambahkan ya, Bella. Halo Bella. Iya, Bu. Silakan ditambahkan. Jadi karena kategorinya kuat, itu kuatnya seperti apa itu yang perlu ditambahkan. Jadi ini belum sempurna, silakan disempurnakan. Artinya bahwa hubungan, ini tambahannya adalah hubungan antara number of student dan campus income itu adalah hubungan yang positif kuat. Karena ini hasilnya positif ya. Jadi korelasi itu bisa positif, bisa negatif. Kalau hasilnya positif berarti
hubungannya adalah positif kuat. Gitu ya, Bel ya. Baik, Bu. Tuh. Kemudian yang regresi nih, yang persamaan regresi. Yang persamaan regresi ini persamaannya ada 35. Wah, ini cukup banyak nih. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan oke lah, nggak apa-apa. Karena Bella tadi perhitungannya yaitu dengan menggunakan miliar. Kemudian karena nilai X bernilai positif, jika 476, jadi pengaruhnya positif. Oh, Bella yang poin kedua, Bel. Ini bukan ini maksudnya, Bel. Ini silakan di-delete saja. Ini tidak perlu ditambahkan. Karena ini bukan ini maksudnya. Jadi makna dari persamaan regresi itu bukan ini. Yang poin kedua ya, Bel ya. Saudara bisa lihat kursornya ya, yang karena. Saya bisa highlight nggak ya? Kok nggak bisa di-highlight? Ini nggak bisa di-highlight. Nah, silakan ini yang karena X bernilai positif, jadi pengaruhnya positif antara variabel X dan Y itu enggak. Bukan ini maksudnya. Jadi ini, yang dimaksud itu ini. Ketika X naik 1, maka Y akan naik. Nah, naiknya sebesar berapa nih? Harus dipahami juga. Berarti kan naiknya sebesar 1 dikali 476. Coba kalau misalkan Bella juga bisa mengganti nih. Jika X itu naik sebesar 5, maka Y akan naik berarti sebesar 5 kali 476. Jadi harus diperjelas. Naiknya itu sebesar berapa? Karena ini 1, berarti kan memang 1 dikali 476 ya 476. Tetapi kalau saudara menaikkan 10 kan di sini 476-nya juga akan berubah kayak gitu. Jadi harus jelas. Begitu ya. Karena ini positif berarti kalau X-nya naik maka Y akan naik. Jika hasilnya nanti di sini negatif, mungkin nanti di soal UAS ini saya memberikan di sini tanda negatif, berarti kalau nilai di persamaannya di sini 35,8 sekian, negatif misalkan 0,46, maka maknanya adalah ketika X naik, maka Y akan turun. Jadi kalau negatif itu adalah bertolak belakang. Jika yang satu naik, maka yang satu akan turun. Jika X-nya turun, maka Y akan naik. Seperti itu ya, itu. Silakan bisa ditambahkan. Yang poin kedua ini nggak perlu, karena ini masuknya nanti pembahasannya adalah ke koefisien determinasi atau yang R-square. Nah, kita naik lagi nilai R-square-nya. Nah, nilai koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,494. Artinya variabel X, yaitu number of students, jadi harus jelas dulu ya. Saudara harus menambahkan di situ nilai X itu apa, kayak gitu. Karena ini juga di tugas ini, kita jelas bahwa X itu adalah variabel number of student dan Y itu adalah variabel campus income. Jadi harus jelas di situ. Artinya adalah variabel number of student berpengaruh terhadap campus income sebesar 49,4%. Sisanya sebesar berapa ini, Bel? Ini kan punyanya Bella belum ditulis ya. Jadi silakan nanti untuk Bella dan teman-temannya yang mungkin sama dengan Bella jawabannya, silakan ditambahkan. Sisanya yaitu sebesar 50,6. Jadi harus jelas sisanya sebesar berapa, dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Oke, itu selesai. Untuk interpretasinya. Nah, terakhir yang nanti ini juga akan muncul di UAS adalah saudara melakukan forecast. Di sini berapa jumlah kampus income-nya jika number of student-nya adalah sebesar 16.000. Tinggal kalau ini gampang ya, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Dan jangan lupa diinterpretasikan. Jadi semua perhitungan saudara itu harus diinterpretasikan. Nah, di sini interpretasinya, jika number of student itu sebesar 16.000, maka pendapatan kampusnya adalah sebesar 7 miliar 657 sekian. Oke, sudah selesai. Itu ya, itu beberapa catatan dari saya. Silahkan nanti yang belum yang belum sesuai dengan pembahasan saya tadi, silahkan bisa direvisi kembali, tidak perlu disubmit, tidak perlu. Jadi saudara cukup merevisi untuk saudara sendiri, biar nanti ketika mengerjakan UAS akan lebih gampang. Jadi saudara tidak bingung seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri.
Jadi selesai semua materi di mata kuliah statistik ini. Nanti kita ketemu lagi di ekonomik statistik. Jadi jangan sampai hilang catatannya, bukunya, kemudian file-filenya, karena nanti masih saling terkait. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti ini saya akhiri perkuliahan kita di semester ini. Terima kasih atas partisipasi saudara selama 1 semester ini. Mohon maaf jika selama perkuliahan ini banyak kekurangan dari saya. Silahkan nanti saudara bisa melengkapi sendiri. Kemudian kalau ada materi yang kurang paham, silahkan nanti bisa didiskusikan di lain waktu di luar perkuliahan ini. Saya welcome kalau saudara mau berdiskusi terkait dengan materi ini dengan saya, sehingga kita nanti sama-sama bisa terbuka pikirannya, kita bisa satu frekuensi untuk materi statistik ini. Karena saya tekankan lagi, ini materi itu akan tetap berlanjut. Jadi saudara tidak bisa menyepelekan materi ini. Dan materi ini pun juga nanti akan kepake sampai skripsi. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ini saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu di UAS minggu depan. Silahkan saya tunggu jawaban dari saudara. Kira-kira mau UASnya kapan? Biar kalau misalkan UASnya minggu depan itu kan gampang ya. Jadi saudara masih fresh. Daripada kita nanti diundur beberapa minggu lagi, malah nanti saudara sudah lupa dengan materinya. Seperti itu. Nanti sistem UASnya itu masih sama, karena ini kita perhitungan, berarti tetap perhitungan manual, kemudian saudara harus mengupload jawabannya melalui Elena. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Minta tolong untuk mulangnya bisa segera divalidasi karena sudah saya akhiri. Berarti pas hari ini kita 15 kali pertemuan. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Sampai ketemu di pelaksanaan UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Oke, ini Terima kasih. ya. Oke. Sudah ya, ini saya akhiri perkuliahan kita. Silakan bisa dilanjut dengan perkuliahan yang lain.